Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fani Rahmawati dengan NIM 2301114. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang model pembelajaran inovatif dalam kontekstual dan problem-based learning. Jadi yang akan dibahas di sini yaitu implementasi model pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar dan implementasi model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Oke, yang pertama yaitu model pembelajaran kontekstual. Model ini adalah model pembelajaran yang menghubungkan ilmu pengetahuan dengan pengalaman nyata siswa, sehingga pembelajaran tidak hanya terjadi di kelas, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Melalui model kontekstual ini, siswa aktif memecahkan masalah yang nyata berdasarkan teori yang dipelajarinya dengan guru sebagai fasilitator. Motivasi belajar juga berasal dari keinginan siswa sendiri, sehingga pembelajaran lebih bermakna dan aplikatif. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu contoh soal dengan penyelesaian model kontekstual. Yang pertama mengenai contoh soal aljabar. Misalkan contoh soal, seorang pedagang menjual 2 jenis paket makanan. Paket A terdiri dari 2 nasi kotak dan 3 botol minuman seharga 40.000. Paket B terdiri dari 3 nasi kotak dan 2 botol minuman dengan seharga 42.000. Berapa harga nasi 1 kotak dan 1 botol minuman? Jadi di sini kita akan menggunakan penyelesaian CTL, yaitu yang pertama menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Bayangkan jika kita ingin membeli paket makanan. Nah, kita tahu harga 1 paket. Kita bisa menghitung harga satuan setiap barang di dalamnya. Yang kedua yaitu menyusun persamaan. Misalkan harga 1 nasi kotak sama dengan X dan harga 1 botol minuman sama dengan Y. Nah, dari soal kita mendapatkan 2 persamaan, yaitu 2X tambah 3Y sama dengan 40.000, itu dari paket A. Sedangkan 3X tambah 2Y sama dengan 42.000, itu dari paket B. Yang ketiga, menyelesaikan persamaan. Jadi gunakan metode eliminasi. Menghilangkan salah satu variabel. Kalikan persamaan pertama dengan 3. Maka dapat 6X tambah 9Y sama dengan 120.000. Kalikan persamaan kedua dengan angka 2, yaitu dapatnya 6X tambah 4Y sama dengan 48.000. Kurangkan kedua persamaan. Nah, maka 6X tambah 9Y kurang 6X tambah 4Y sama dengan 120.000 kurang 48.000. 5Y sama dengan 36.000, Y sama dengan 7.200. Sekarang kita substitusi ke dalam persamaan pertama. 2X tambah 3, karena Y tadi kita sudah temukan 7.200 sama dengan 40.000. Maka 2X tambah 21.600 sama dengan 40.000. 2X sama dengan 18.400, X sama dengan 9.000. Jadi harga 1 nasi kotak adalah 9.200 dan harga 1 botol minuman adalah 7.200. Contoh soal tentang bilangan, yaitu Ibu Siti memiliki usaha catering dengan setiap hari mendapat keuntungan sebesar 250.000. Jika ia menabung keuntungannya selama 3 minggu, berapa total tabungannya? Di sini kita akan menggunakan penyelesaian dengan model kontekstual. Yang pertama, menghubungkan dengan kehidupan nyata. Di dalam kehidupan sehari-hari juga, mengelola keuangan ini sangat penting, terutama bagi pengusaha kecil. Dengan memahami operasi hitung, Ibu Siti dapat memprediksi pendapatan dan merencanakan pengelolaan modalnya. Yang kedua, menemukan masalah. Keuntungan per hari sudah diketahui, yaitu 250.000. Lama waktu menabung yaitu 3 minggu. Kita tahu bahwa dalam 1 minggu itu terdiri dari 7 hari. Sehingga total hari dalam 3 minggu adalah 3 dikali 7 sama dengan 21 hari. Total tabungan sama dengan 250 dikali 21 hari yang tadi. Yaitu berikutnya kita melakukan perhitungan. Jadi lakukan perkalian, 250.000 dikali 21 hari sama dengan 5.250.000. Jadi setelah 3 minggu, Ibu Siti berhasil mengumpulkan uang sebanyak 5.250.000 rupiah. Contoh soal mengenai geometri. Pak Budi memiliki sebidang tanah berbentuk trapesium untuk ditanami sayuran. Panjang sisi sejajar trapesium tersebut adalah 30 meter dan 50 meter. Sedangkan tingginya adalah 20 meter. Berapakah luas lahan Pak Budi? Maka di sini kita menyelesaikan dengan model CTL atau kontekstual. Yang pertama, menghubungkan dengan kehidupan nyata. Jadi Pak Budi adalah seorang petani yang perlu mengetahui luas
lahannya agar dapat merencanakan jumlah bibit dan tanaman yang bisa ditanam di lahannya. Konsep ini sering digunakan dalam bidang pertanian dan konstruksi. Yang kedua, menemukan masalah. Jadi bentuk tanah Pak Budi bukan persegi atau persegi panjang, melainkan trapesium, sehingga perlu digunakan rumus luas trapesium, yaitu luas sama dengan setengah dikali jumlah panjang sisi sejajar dikali tinggi. Luas sama dengan setengah dikali 30 ditambah 50 lalu dikali 20. Dan yang ketiga, melakukan perhitungan. Sederhanakanlah jumlah sisi sejajar. 30 ditambah 50 sama dengan 80, lalu 80 dikali 20 sama dengan 1600. 1600 dibagi 2 sama dengan 800. Jadi luas lahan Pak Budi adalah 800 meter persegi yang bisa digunakan untuk menentukan jumlah pupuk, bibit, dan irigasi yang dibutuhkan. Contoh soal yang keempat yaitu contoh soal mengenai statistik. Seorang guru mencatat nilai ujian matematika dari 5 siswa, yaitu nilainya terdiri dari 80, 75, 85, 90, dan 70. Berapakah nilai rata-rata mereka? Maka di sini kita menggunakan penyelesaian kontekstual. Yang pertama, menghubungkan dengan kehidupan nyata. Jadi dalam dunia pendidikan, guru dan siswa sering menggunakan rata-rata nilai untuk menilai pemahaman para siswa terhadap suatu mata pelajaran. Jadi siswa bisa melihat apakah mereka ini sudah mencapai nilai yang baik atau masih perlu belajar lebih giat lagi. Yang kedua, menentukan masalah. Jadi kita harus mencari rata-rata nilai dengan menggunakan rumus rata-rata sama dengan jumlah semua nilai per banyaknya data. Jadi banyaknya siswa di sini yaitu 5. Yang ketiga, melakukan perhitungan. Jadi jumlahkan semua nilai. 80 ditambah 75 ditambah 85 ditambah 90 ditambah 70 sama dengan 400. Lalu 400 dibagikan dengan 5 sama dengan 80. Jadi rata-rata nilai siswa adalah 80, yang berarti performa mereka itu cukup baik. Kita masuk dalam materi yang kedua yaitu model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Jadi model pembelajaran PBL ini adalah sebuah model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merancang siswa untuk belajar. Pembelajaran Problem Based Learning ini mengharuskan siswa bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata. Problem Based Learning ini membuat siswa belajar memecahkan suatu masalah sehingga siswa akan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya atau berusaha untuk mengetahui pengetahuan yang baru yang diperlukan untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi di sini kita juga akan membahas mengenai contoh-contoh soal dengan penyelesaian menggunakan model Problem Based Learning. Jadi contoh soal yang pertama yaitu terkait aljabar. Di sini masalahnya adalah seorang pedagang memiliki 2 jenis paket makanan, yaitu paket A terdiri dari 2 burger dan 3 minuman dengan harga 40.000, dan paket B terdiri dari 3 burger dan 5 minuman dengan harga 65.000. Berapa harga 1 burger dan 1 minumannya? Jadi di sini kita menggunakan tahapan PBL yang pertama, identifikasi masalah. Jadi diketahui paket A 2 burger ditambah 3 minuman sama dengan 40.000, paket B 3 burger ditambah 5 minuman sama dengan 65.000. Yang ditanya di sini yaitu harga 1 burger dan harga 1 minuman. Nah, burger di sini kita menggunakan variabel X dan minuman di sini kita menggunakan variabel Y. Yang kedua, eksplorasi dan investigasi. Jadi buat modal matematika berdasarkan informasi yang diberikan. Persamaan pertama kita dapat yaitu 2x ditambah 3y sama dengan 40.000 dan 3x ditambah 5y sama dengan 65.000. Nah, kita menggunakan metode eliminasi untuk menyelesaikan sistem persamaan. Jadi terlebih dahulu kita kalikan persamaan 1 dengan 3 dan persamaan 2 dengan 2 agar koefisien x menjadi sama. Agar koefisien x menjadi sama yaitu 3 dikali 2x sama 3y sama dengan 3 kali 40 dan 2 dikali 3x tambah 5y sama dengan 2 dikali 65 sehingga menjadi 6x sama 9y sama dengan 120.000 dan 6x sama 10y sama dengan 130.000. Yang kedua, kurangkan kedua persamaan. 6x ditambah 10y dikurang 6x ditambah 9y sama dengan 130.000 dikurang 120.000. 6x ditambah 10y kurang 6x ditambah 9y sama dengan 10.000. Y sama dengan 10.000. Yang ketiga, substitusi nilai Y ke dalam persamaan 1, yaitu 2x ditambah 3
Y-nya 10.000 sama dengan 40. 2X ditambah 30 sama dengan 40.000. 2X sama dengan 10.000, X sama dengan 5.000. Jadi harga satu burger adalah 5.000. Jadi harga satu burger itu sama dengan 5.000 dan harga satu minuman yaitu 10.000. Berikut contoh soal geometri. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan panjang 30 meter dan lebar 20 meter yang akan dipagari. Jika harga kawat per meter adalah 15.000, berapa biaya total ya untuk membeli kawat? Di sini juga kita akan menyelesaikan menggunakan penyelesaian PBL. Yang pertama, memahami masalah. Jadi kita ingin memasang pagar di sekeliling taman yang berbentuk persegi panjang. Untuk itu kita perlu menghitung keliling dari taman tersebut. Yang kedua, menemukan solusi. Jadi rumus keliling persegi panjang sama dengan klik, yaitu keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Jadi keliling sama dengan 2 dikali 30 tambah 20 sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 2 dikali 50, yaitu sama dengan 100 meter. Yang ketiga, menghitung total biaya. Jadi harga per meter kawat itu sama dengan 15.000. Jadi total biaya itu 100 dikali 15.000 sama dengan 1.500.000. Jadi biaya yang dibutuhkan untuk memasang pagar ini adalah 1.500.000 rupiah. Contoh soal yang berikut yaitu tentang bilangan. Sebuah sekolah mengadakan lomba lari dengan jumlah peserta yang merupakan kelipatan 4 dan 6. Nah, jumlah peserta lebih dari 40, tetapi kurang dari 80. Berapa kemungkinan jumlah peserta yang dapat mengikuti lomba tersebut? Yang pertama, identifikasi masalah. Jadi diketahui peserta harus kelipatan 4 dan 6. Jumlah peserta berada dalam rentang 40 sampai apa jumlah peserta yang memenuhi syarat. Yang kedua, eksplorasi dan investigasi. Jadi untuk mencari bilangan yang merupakan kelipatan dari 4 dan 6, kita gunakan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Faktor primanya itu 4 sama dengan 2 pangkat 2, 6 sama dengan 2 dikali 3. KPK 4,6 ini sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 12. Jadi bilangan yang merupakan kelipatan persekutuan adalah kelipatan 12. Maka dari itu kita cari kelipatan 12 yang berada dalam rentang 40 sampai 80. Maka 12 dikali 4 sama dengan 48, 12 dikali 5 sama dengan 60, dan 12 dikali 6 sama dengan 72. Jadi kemungkinan jumlah peserta adalah 48, 60, atau 72. Nah, contoh soal yang terakhir itu terkait statistik. Nilai ujian matematika dari 5 siswa adalah 78, 85, 90, 88, dan 84. Berapa nilai rata-rata mereka? Apakah rata-rata tersebut memenuhi standar kelulusan 80? Oke, sekarang kita kerjakan menggunakan penyelesaian problem based learning atau PBL. Yang pertama, memahami masalah. Jadi kita perlu mencari rata-rata dari 5 nilai tersebut. Standar kelulusan yang sudah ditetapkan adalah 80. Jadi kita akan membandingkan hasilnya dengan angka 80 ini. Yang kedua yaitu menentukan solusi. Jadi rumus rata-rata ini, rata-rata sama dengan jumlah semua nilai per banyaknya siswa. Nah, di sini kita mulai menghitung jumlah nilai, yaitu 78 ditambah 85 ditambah 90 ditambah 88 dan ditambah 84 ini totalnya sama dengan 425. Maka kita hitung rata-rata yaitu 125 dibagi 5, maka kita mendapatkan hasil 85. Membandingkan dengan standar kelulusan, karena 85 ini lebih besar dari 80, maka rata-rata nilai siswa ini sudah memenuhi standar kelulusan yang ditetapkan tadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata mereka adalah 85 dan ini berarti mereka semua lulus dengan standar yang sudah ditetapkan. Sekian dari saya, terima kasih.